Pernahkah kalian merasa sebuah film begitu indah atau justru menyesakkan meskipun karakternya belum bicara? Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan kekuatan mise en scene. Berasal dari bahasa Prancis yang berarti menempatkan di dalam panggung. Dalam sinema, ini adalah seni memanipulasi segala hal yang tertangkap lensa untuk menyampaikan cerita secara visual. Dalam 5 menit ke depan, kita akan membedah 8 elemen vitalnya dengan membandingkan estetika film animasi dan live action favorit kita semua. Siapkan catatan kalian, kita mulai sekarang. Let's go. Pertama, set design. Set bukan sekedar latar belakang, tapi cermin psikologis karakter. Di film animasi Up, perhatikan interior rumah Carl. Setiap sudut penuh dengan properti bulat dan lembut milik Ellie, yang kontras dengan sudut tajam milik Carl, menunjukkan memori yang belum usai. Bandingkan dengan live action Harry Potter. Di aula besar, desain langit-langit yang berubah sesuai cuaca dan ribuan lilin melayang, bukan cuma hiasan, tapi pengantar bahwa kita berada di dunia di mana keajaiban adalah hal yang terstruktur, kuno, dan formal. Set membangun konteks dunia sebelum aktor sempat menyapa kita. Di elemen kedua ada lighting. Cahaya mengatur suasana hati penonton secara instan. Di animasi Klaus, mereka menggunakan teknik pencahayaan volumetric revolusioner yang memberikan tekstur hangat layaknya lukisan tangan klasik. Sementara di live action Cruella, pencahayaan sering menggunakan kontras tinggi dan warna-warna neon yang berani untuk menunjukkan dualitas karakter antara Estella yang lugu dan Cruella yang memberontak. Cahaya tidak hanya menyinari wajah aktor, tapi juga memberikan tekanan emosional dan menentukan di mana fokus audiens harus berada. Yang ketiga ada space. Ini tentang bagaimana luasnya ruangan memengaruhi perasaan kita terhadap karakter. Di film Wall-E, penggunaan deep space untuk menunjukkan betapa kecilnya Wall-E di tengah tumpukan sampah bumi yang tak berujung, menekankan rasa kesepian. Sebaliknya, film live action Home Alone menggunakan ruang rumah yang penuh sesak di awal untuk menggambarkan kekacauan keluarga. Namun, saat Kevin sendirian, rumah besar itu tiba-tiba terasa kosong dan menakutkan bagi seorang anak kecil. Ruang adalah alat untuk menggambarkan kebebasan, isolasi, atau justru rasa terperangkap. Yang keempat ada composition. Ini adalah organisasi artistik dalam bingkai. Animasi The Garden of Words menggunakan simetri presisi untuk menciptakan keindahan melankolis yang puitis. Namun, di live action The Grand Budapest Hotel, sutradara Wes Anderson membawa ini ke level ekstrim dengan center framing yang sangat kaku. Ini menciptakan kesan dunia yang unik, perfeksionis, dan seperti buku dongeng yang hidup. Komposisi mengarahkan mata kita untuk fokus pada apa yang dianggap penting oleh sutradara dan menurunkan ritme visual film tersebut. Yang kelima ada kostum. Di Frozen, perubahan gaun Elsa dari kain baret kerajaan menjadi gaun es adalah simbol transformasinya menuju kebebasan mutlak. Di live action The Devil Wears Prada, kostum adalah penggerak cerita. Perhatikan bagaimana pakaian Andy Serkis berevolusi dari sweater biru cerah yang membosankan menjadi koleksi high fashion yang glamour. Kostum bukan sekedar tren, ia adalah narasi visual tentang perubahan status, ambisi, pertahanan diri, dan bagaimana karakter tersebut ingin dunia melihat mereka. Yang keenam ada makeup dan hairstyle. Di animasi Coraline, riasan Other Mother dengan mata kancing adalah simbol horor psikologis yang brilian. Di dunia live action, lihatlah mahakarya Everything Everywhere All at Once. Riasan karakter Evelyn dan Joy berubah drastis di setiap multiverse, dari riasan natural yang lelah hingga makeup avant-garde yang eksentrik di alam semesta alternatif. Riasan membantu aktor bertransformasi sepenuhnya, memberikan tekstur pada kepribadian mereka, dan memudahkan penonton mengenali pergeseran realitas dalam waktu singkat. Yang ketujuh ada acting. Dalam animasi Inside Out, karakter Joy dan Sadness menunjukkan kepribadian lewat gerakan tubuh yang sangat kontras. Joy yang lincah dan Sadness yang lamban. Bandingkan dengan akting Mr. Bean tanpa dialog verbal. Rowan Atkinson menggunakan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang sangat spesifik untuk berkomunikasi secara universal. Acting dalam mise en scene adalah tentang bagaimana tubuh aktor menjadi instrumen utama untuk mengisi jiwa ke dalam atmosfer visual yang sudah dibangun oleh sutradara. Terakhir, aktor blocking.
pengaturan posisi aktor dalam ruang. Di animasi Toy Story, Woody sering diletakkan lebih tinggi atau di depan mainan lain untuk menunjukkan otoritasnya. Di film live action Barbie, perhatikan posisi para Barbie. Di Barbie Land, mereka diatur dalam posisi yang terlihat sempurna, berjarak, dan simetris, layaknya pajangan toko, untuk menunjukkan betapa plastik, namun teraturnya dunia mereka. Blocking adalah bahasa visual tentang hierarki, dinamika kekuasaan, dan hubungan emosional untuk karakter tanpa perlu penjelasan panjang. Itulah 8 elemen mise en scene yang wajib kalian tahu. Mulai sekarang, jangan cuma nonton ceritanya, tapi cobalah baca gambarnya. Elemen mana yang menurutmu paling mempengaruhi emosi saat menonton? Saya Adila Ayu, sampai jumpa di frame berikutnya. Taleme, bye-bye.